Oke, adik-adik sekalian, kita masuk ke praktikum basis data lanjut. Nah, di praktikum ini kita tidak berkaitan langsung dengan teori basis data lanjut yang ada, tetapi nanti kaitannya kita yang PLSQL ya, materi PLSQL. PLSQL itu pada minggu ke-5 lah kita baru masuk ke PLSQL. Nah, adik-adik sekalian, di materi praktikum basis data lanjut, itu yang kita pelajari yang sampai dengan UTS adalah SQL fundamental. Nah, SQL fundamental itu mulai dari perintah select dasar sampai dengan select tingkat lanjut atau select subquery, kemudian nanti diproses DML ya, insert, update, delete. Kemudian setelah itu UTS ya, UTS ada post-test ya, ada post-test mengenai materi SQL ya, di minggu setelah UTS itu atau pada saat UTS nanti ada post-testnya materi mengenai SQL fundamental, dan itu ya kayak praktikum gini nantinya. Kemudian setelah UTS nanti ada materi praktikum mengenai PLSQL. Ya, itu sampai dengan akhir semester UAS. Juga nanti setelah UAS itu ada post-test juga mengenai PLSQL. Nah, kemudian bobot penilaiannya adalah dari tugas praktikum Anda itu yang wajib Anda kumpulkan di setiap tugas. Ya, di setiap tugas itu wajib Anda kumpulkan semuanya ya. Jadi kalau tugasnya sekitar praktikum itu ada 15 tugas katakanlah, maka wajib Anda kumpulkan 15 tugas itu ya. Dan dikumpulkannya itu di Google Classroom yang tadi ya, yang saya share tadi karena kelasnya sama. Nah, nanti ada tugasnya di situ, nanti akan saya taruh di sana. Ya. Kemudian bila mana Anda tidak melakukan satu saja, ya tidak melakukan satu tugas praktikum, maka dipastikan tidak lulus. Tetapi jangan khawatir, saya pasti mengingatkan ke Anda sampai dengan detik terakhir itu kewajiban Anda untuk mengumpulkan tugas itu sudah dikumpulkan semua. Tetapi bila mana Anda sudah mengumpulkan tugas, tetapi Anda sering telat, ya sering telat mengumpulkan, karena ada tugasnya kan di deadline ya. Katakanlah hari ini saya memberikan tugas kepada Anda, mungkin hari Minggu baru dikumpulkan. Ya, biasanya gitu. Selang waktu 1 hari, itu hari Minggu maksimal dikumpulkan. Bila mana Anda sering telat, walaupun Anda mengumpulkan tugas semuanya, nah itu juga konsekuensinya bisa tidak lulus. Ya, jadi konsekuensinya tidak lulus. Jadi harapan saya adalah, ya kalau telat pun ya telat 1-2 gitu aja, jangan banyak-banyak. Telatnya langganan lah istilahnya. Ya, memang nggak niat kalau misalnya telatnya langganan ya. Padahal dulu itu yang mahasiswa saya, kak kelas Anda itu ngumpulkannya terakhir-terakhir ya, baru mau setelah UAS itu baru mengumpulkan tugas. Jadi nggak pernah mengumpulkan tugas sebetulnya. Tapi terakhir-terakhir dia semuanya dikumpulkan. Ini kumpulkannya dari mana kok bisa cepet gitu ya? Kalau nggak copy paste dari miliknya temannya. Itu dugaan besar adalah seperti itu. Nah, walaupun nanti Anda misalnya belajar bareng ya, ya silakan saja nggak apa-apa ya. Tapi ya jangan copy persis gitu ya. Jangan copy plug gitu. Nah, itu ya, jadi 60% tugasnya adalah tugas praktikum yang Anda kumpulkan. Kemudian berikutnya sisanya itu dari post-test. Ya, post-test UTS sama UAS. Post-test sendiri kalau misalnya Anda nggak ikut salah satu saja, itu masih ada kemungkinan lulus ya. Misalnya ada halangan, nggak bisa ikut hadir ya, karena proses sendiri itu tidak ada susulan post-test ya. Jadi tidak ada susulan post-test, jadi jadwalnya misalnya minggu depan itu post-test, maka Anda wajib hadir semua. Kalau misalnya nggak hadir, katakanlah, ya nggak ada susulan. Tapi jangan khawatir, itu masih bisa lulus, karena poinnya adalah 60%-nya dari praktikum, tugas praktikum yang Anda kumpulkan, kemudian sisanya kan dari UTS WAS atau post-test tadi itu ya. Jadi mungkin sisanya kan 40% dan juga
dihitung juga dari total kehadiran Anda yang di etol tadi. Jadi etol itu kan bisa disimpan datanya sesuai dengan nama Anda asli di SIM yang ada di pen, ya. Itu juga nanti saya simpan. Jadi Anda tetap masuk saja ke etol, tetapi kita pakai media lain untuk conference karena lebih lancar lah ya dibandingkan dengan pakai etol ya. Itu sementara waktu ini. Nah, supaya nantinya kalau misalnya etolnya lebih membaik, maka kita akan beralih ke etol. Oke, kemudian yang kita pakai toolsnya apa yang di praktikum basis data lanjut, database-nya kita pakai Oracle, ya. Anda tidak wajib menginstal Oracle ya. Kalau Anda ingin menginstal Oracle, silakan Anda bisa pakai Express Edition, itu juga bisa. Tetapi nanti saya akan menggunakan Live SQL-nya Oracle ya. Live SQL-nya Oracle yang online itu nanti Anda langsung saja bisa menggunakan Live SQL-nya Oracle. Nah, nanti saya akan demokan ya cara menggunakannya Live SQL-nya Oracle. Kalau misalnya Anda pakai sendiri juga nggak ada masalah ya, Anda bisa menggunakan tools yang lain, Pak. Misalnya pakai SQL Developer atau pakai Navigate di komputer Anda sendiri, ya nggak ada masalah. Misalnya Anda inginnya nggak pakai Live SQL, pakai install sendiri, Pak. Pakai Express Edition itu, tapi toolsnya pakai SQL Developer untuk mengquery, ya silakan. Gitu ya. Itu sih lebih baik, karena Anda pasti punya pengalaman untuk instalasi Oracle gitu ya, sambil menjalankannya. Nah, bagi yang tidak, Anda juga bisa menggunakan Live SQL-nya Oracle. Oke, adik-adik sekalian, saya akan ke materi. Materinya saya unggah dulu ya di Google Classroom. Sebentar. Assignment praktikum basis data lanjut B1. Ini materinya sudah saya unggah di, kalau yang belum ini saya share lagi ya. Saya share lagi classroom-nya. Mungkin di kelas yang atau yang tadi nggak ikut basis data lanjut, tapi nggak ikut praktik basis data lanjut, tapi nggak ikut basis data lanjut. Jadi saya kopikan dulu. Nah, itu yang belum join, silakan join di Classroom itu. Nanti ada tugas praktikum basis data lanjut ya, D1. Itu materinya sudah saya unggah, tapi deadline-nya belum saya tentukan. Oke, saya akan share screen.
Saya akan share screen. Ya, saya buka dulu Live SQL. Nah, nanti kelihatan alamatnya. Windows aja. Windows. Nah, ini ya. Jadi alamatnya Anda ketikkan saja livesql.oracle.com, enter, kemudian Anda sign in. Oke, kalau belum create account aja. Ini saya sudah punya account di sini. Nah, kita sudah masuk, nanti Anda bisa langsung menuju ke SQL Worksheet. SQL Worksheet di sini. Nah, ini jendela kerja kita untuk menjalankan SQL. Nah, di dalam praktikum ini nanti Anda punya dua skema yang biasa dipakai, yaitu skema Scott dan skema HR. Nah, tabelnya itu ada apa saja, itu bisa kita lihat di skema ini ya. Itu nanti kita bisa menuju ke skema yang sudah ada. Jadi yang biasa kita pakai itu Human Resources atau HR. Nanti tabelnya, nah ini ya, yang di sebelah ini ya, ada countries, ada departemen, ada employee. Ini yang paling sering kita pakai ya, tabel employee sama tabel department. Kemudian hampir sama di sana di Scott, sorry ya, di Scott. Nah, itu sama-sama mengenai kepegawaian ini datanya. Nah, kalau di user Scott itu nanti ada tabel IMP sama DEP saja seperti itu. Nah, itu. Kemudian bagaimana kita bisa menjalankan SQL dengan mengakses tabel-tabel yang dipunyai user HR dan user Scott. Kita bisa contohkan misalnya kalau saya ingin mengakses tabel Scott tadi yang EMP, maka cukup seperti ini, select bintang from Scott, itu nama skemanya atau nama usernya, kemudian titik, baru nama tabelnya. Kemudian Anda run. Nah, hasilnya seperti ini ya. Hasilnya keluarnya seperti ini. Jadi, ini ada nama skemanya, titik, baru nama tabelnya. Nah, jadi cara mengaksesnya seperti itu. Kalau ingin mengakses tab user HR di tabel employees, ya cukup HR titik employees. Ya. Nah, kita run. Nah, seperti itu. Oke, kita berkaitan dengan materi. Materi Anda yang pertama itu mengenai SQL fundamental yang pertama, Day One.
Oke. Oke, Dewan ini adalah atau bab kedua dari hari pertama adalah mempelajari mengenai dasar penulisan statement SQL. Nah, perintahnya dasarnya seperti ini, select, kemudian ada distinct, opsional, jadi kalau ada tanda siku seperti ini adalah opsional. Kemudian Anda bisa langsung pakai bintang, berarti dia memunculkan semua kolom, atau nama kolom yang Anda tuliskan dipisah dengan tanda koma. Lalu from table. Contohnya ini memilih semua kolom, ya select bintang from department. Ini kalau kita praktekkan di SQL Live, ya ini tinggal kita ganti select bintang from HR department. Department. Di koma. Nah, ini muncul seperti ini. Ya. Kemudian memilih kolom, Anda tinggal ini memilih kolom yang spesifik, tinggal Anda sebutkan nama kolomnya. Dipisah dengan tanda koma kalau itu lebih dari satu kolom. Ya. Jadi misalnya saya sebut di situ departemen TV, departemen name. Nah, saya jalankan, nah dia akan hanya memunculkan dua kolom saja sesuai dengan kolom yang saya tulis di antara selection from ini. Ya, gitu. Kemudian aturan penulisan statement SQL. Ya, SQL statement ini tidak case sensitif, artinya tidak dibedakan antara huruf besar dan huruf kecil. Ya. Kemudian SQL statement itu dapat terdiri dari lebih dari satu baris. Ya, Anda mau contohnya select bintang from HR employee misalnya. Nah, ini anggaran. Nah, keduanya muncul. Ya. Eksekusi yang pertama di atas, SQL yang pertama. SQL yang kedua di bawahnya ini. Nah, itu ya. Kemudian default judul kolom, itu kalau Anda pakai SQL Plus ya. Nah, defaultnya ini ya, huruf besar ini. Seperti ini. Defaultnya huruf besar. Kalau ingin huruf kecil bagaimana? Nah, ini kita aliaskan nanti, tapi kita abaikan dulu aja. Tapi defaultnya adalah huruf besar. Ya. Walaupun kita tulis huruf kecil di sini. Kolom. Kemudian kita bisa menggunakan ekspresi aritmetik ya di dalam SQL ini. Misalnya ini saya sebutkan salary ya. Salary saya run. Nah, salary tidak ada. Oh sorry, di sini. Ini nama tabelnya keliru. Ini saya tutup aja ya. First name. Kemudian salary ya. Sekarang. Nah, ini kemudian kita kalikan 10. Kalikan 10. Berarti nambah 0 di depan, di belakang, sorry. Tambah 0 di belakang. Nah, tambah 0. Nah, kemudian di sini nama kolomnya jadinya sesuai dengan aritmatiknya. Ya. Kemudian kalau kita tambah 2, misalnya, berarti hasilnya adalah salary kali 12, salary kali 10 baru ditambahkan 2. Nah, seperti ini. Ini kalau saya balik, nah, seperti ini hasilnya berapa? Nah, salary asalnya di sini. Nah, berarti kalau seperti ini 10 kali 2 ditambah salary berarti ya. Berarti perkaliannya dijalankan dulu baru ditambahkan karena dia ada proses operasi yang didahulukan ya, kayak yang nanti ini. Precedence ya, saya agak lupa precedence. Jadi operator yang dijalankan dulu itu yang mana ya? Kali itu lebih tinggi daripada plus
sama minus. Jadi ini 10 kali 2 dulu, ya baru ditambah salary. 10 kali 2 itu 20, berarti salary-nya itu ditambahkan 20 semua. Nah, seperti itu. Nah, itu maksud dari ekspresi aritmetik dan operator precedence. Anda bisa juga, kalau misalnya Anda ingin tambahnya ditambahkan dulu, ya baru dikali 2, berarti ini Anda harus pakai tanda kurung. Ya, supaya ini supaya plusnya ditambahkan ya, atau dijalankan dulu baru dikalikan 2. Nah, hasilnya seperti ini. Ya. Jadi 24.000 ditambahkan 10 baru dikalikan 2. Nah, itu maksudnya. Hasilnya beda dengan yang tadi ya. Kalau tadi 10 kalikan 2 baru tambahkan salary ya. Tapi kalau ini ditambahkan 10 dulu baru dikalikan 2. Kemudian mendefinisikan nilai nol ya. Nilai nol itu adalah sebuah nilai di dalam sebuah atau kolom dalam sebuah baris data itu nggak ada nilainya. Nol itu bukan berarti nol, bukan berarti spasi kosong. Benar-benar nilainya nggak ada di kolom itu. Itu di kolom yang mana? Kolom commission PCP. Nah, ini kalau minus-minus ini berarti nilai nol. Yang tidak nol yang ini yang ada di sini. Jadi yang di SQL Love ini itu yang nol itu dituliskan dengan tanda minus seperti ini. Ya. Oke, kemudian berikutnya adalah kolom alias. Kolom alias. Nah, kalau tadi perkalian ya, salary kali 10. Nah, ini kita bisa aliaskan gaji. Jadi nanti kolomnya ketambahan 1, yaitu ketambahan gaji seperti ini. Atau kalau mau ingin gajinya lebih kecil, huruf kecil ya, nah, pakai tanda petik 2. Nah, hurufnya gajinya lebih kecil. Huruf kecil semua. Atau huruf besar, huruf kecil. Itu harus ada petiknya. Nah, gaji seperti ini. Itu juga bisa kita buat as gini ya, sama dengan spasi kosong biasa. Nah, ini aliasnya bisa as. Kemudian operator penggabungan string itu pakai tanda literal ini ya. Literal. Jadi misalnya ini saya tambahkan first name, saya tambahkan dengan ini ya, gajinya dengan bergaji gini aja. Gajinya titik 2. Nah, dari gini. Nah, kalau kita run first name pakai score first name. Nah, Steven gajinya 24.000. Nina gajinya 17.000. Nah, ini bisa kita aliaskan gaji. Nah, kolomnya jadinya gaji, tapi isinya gabungan antar beberapa kolom. Itu pakai tanda literal ini ya. Concat vertikal 2 kali. Nah, itu contohnya. Kemudian menghapus atau bukan menghapus ya, mengeliminasi baris ganda. Ya, mengeliminasi baris ganda, Anda bisa menggunakan listing. Contohnya yang baris ganda di sini adalah department name, department ID, department ID. Nah, ini double ya, double. Nah, supaya nggak double, Anda harus pakai listing. Depannya. Kan? Kurang D. Nah, jadinya ini nilai nol. Jadi nggak ada yang
double. Nggak ada yang double. Nah, itu. Kemudian langsung saja, karena ini nggak pakai SQL Plus, langsung Anda ke tugas. Nah, tugas latihan 2.21. Ada sekitar berapa soal itu ada ini. Di bawahnya ini ada, ini masih loading. Nah, Anda kerjakan pakai live SQL tadi ya, jawabannya. Nah, tentunya di sini kan pasti ada, Anda capture ya, satu ini kan pasti ada akunnya masing-masing di sebelah kanan. Ini identifikasi akunnya masing-masing, identifikasi Anda memang mengerjakan, bukan kontak copy paste. Tapi kalau misalnya Anda berdiskusi ya silakan gitu ya. SQL-nya misalnya ada yang nggak bisa, Anda bisa bertanya ke temannya supaya terselesaikan gitu ya, nggak ada masalah. Yang penting Anda mencoba ya, mencoba. Dan deadline-nya adalah di hari Minggu ya, sekalian. Jadi format pelaporannya adalah Anda pakai cover pens gitu ya, ada covernya, ada logonya, kemudian praktikum bahasa data lanjut, nama Anda, kemudian D1 yang mengenai, ada judulnya praktikumnya itu ya. Kemudian baru di belakangnya, ini ya, tadi soalnya, ini kemudian bawahnya adalah jawabannya nih, Anda capture aja, kemudian Anda tempelkan ke Word, lalu jangan lupa menghubungannya adalah file PDF, ya, file PDF, yang dihubungkan adalah file PDF supaya lebih mudah mengkoreksinya ya. Nah, itu aja. Oke, kita balik lagi ke meeting. Bagaimana? Adik-adik sekalian cukup jelas dari tugas saya untuk praktikum bahasa data lanjut? Ya, jelas. Oke. Baik, adik-adik sekalian, kalau sudah jelas, saya tidak menunggu Anda untuk mengerjakan ini ya. Anda langsung saja untuk mengerjakan, dan kalau sudah selesai langsung diunggah di Google Classroom yang tadi saya infokan, sambil saya setting juga deadline-nya pada hari Minggu. Pengumpulan terakhirnya hari Minggu ya. Lumayan 2 hari lah. Baik, kalau begitu, kalau nggak ada yang tanyakan, kita sudahi saja kuliah online ini sudah jam 8 kurang 1/4 ya. Anda bisa beraktivitas yang lain tanpa terganggu dengan kuliah online ini. Anda bisa langsung mengerjakan tugasnya. Baik, kalau nggak ada yang tanyakan, saya akhiri adik-adik sekalian pertemuan kuliah online ini. Terima kasih. Kita berjumpa kembali di hari Jumat minggu depan. Terima kasih, selamat malam. Semoga semuanya sehat selalu, terhindar dari segala macam penyakit. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.